Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Pardede. Saya bersyukur kalau Tuhan masih mempertemukan kita melalui daripada video yang saat ini. Dalam beberapa pengajaran saya yang lalu, banyak orang yang bertanya-tanya mengenai malaikat. Ternyata malaikat ini adalah sesuatu hal tema yang sangat menarik. Salah satu pertanyaannya adalah mengatakan bahwa apakah kami menyembah malaikat. Bapak Ibu, malaikat yang sudah saya sampaikan adalah malaikat tidak bisa disembah atau tidak mau disembah. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu, maka kita akan melihat bagaimana Yohanes begitu kagum dengan malaikat-malaikat yang melakukan ataupun melaksanakan daripada rencana Tuhan yang besar itu. Sehingga di dalam akhir daripada pertemuannya dengan malaikat, Yohanes tanpa sadar dia sudah berlutut dan mau menyembah Tuhan, menyembah malaikat itu. Tapi malaikat itu mengatakan, jangan sembah saya, tapi sembahlah daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengenal malaikat itu adalah malaikat benar atau malaikat tidak benar adalah ketika malaikat-malaikat itu membawa kita untuk menyembah daripada Tuhan kita, Yesus, Yesua, Tuhan kita, maka kita akan melihat bahwa itu adalah malaikat-malaikat dari surga. Tapi sebenarnya kita sudah banyak pengalaman mengenai yang namanya malaikat-malaikat gelap. Karena manifestasinya itu sangat berbeda. Mereka selalu akan membuat sesuatu yang kacau dalam mengacaukan kehidupan manusia dan juga mengacaukan daripada apapun juga. Dan cenderung untuk menjadi kalau ketika dikuasai oleh setan, maka orang itu akan menjadi orang yang korup ataupun hancur hidupnya. Tapi malaikat sekali lagi adalah kebalikan. Malaikat datang untuk bersama-sama bekerja sama dengan manusia, dengan gerejanya, untuk supaya gerejanya menjadi gereja yang maju dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Wahyu di awal-awalnya, mulai daripada Wahyu pasal 2, pasal 3, maka kita akan melihat ada 7 gereja akhir zaman yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang diperingatkan oleh Tuhan mengenai apa yang akan terjadi. Dan di situ dikatakan bahwa kepada malaikat jemaat. Oleh karena itu sebenarnya Tuhan adalah memberikan malaikat-malaikatnya untuk melayani setiap orang percaya. Dan itu juga menjadi bahwa malaikat-malaikat dikirim Tuhan adalah untuk melayani daripada gerejanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan juga salah satu komentar ya yang ada melalui pengajaran saya mengatakan bahwa itu hanya cocok untuk daripada gereja Bapak, jangan diajarkan kepada yang lain. Salah Bapak Ibu, karena justru di dalam akhir zaman maka kita akan melihat begitu luar biasanya pekerjaan-pekerjaan malaikat. Gereja harus bekerja sama dengan para malaikat untuk menggenapi ataupun mengeksekusi daripada pekerjaan ataupun rencana Tuhan di akhir zaman. Jadi malaikat-malaikat bekerja itu bukan untuk hanya kepada satu gereja yang dikatakan khusus, tapi justru untuk semua gereja. Saya sebagai pendoa, saya juga pernah waktu beberapa tahun yang lalu saya ada di Istanbul, dan ketika saya ikut ataupun saya datang kepada gereja-gereja daripada yang 7 gereja akhir zaman itu, dan saya melihat salah satunya saya sudah sampaikan adalah jemaat di Smyrna, dan di situ saya melihat malaikat. Dan malaikat itu mengatakan bahwa kami tetap di sini dengan kesetiaan menantikan rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat bagaimana malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang sangat setia. Mereka setia untuk menunggu sampai kapan rencana Tuhan itu digenapi dan bagaimana itu digenapi. Oleh karena itu kita sebagai gereja harus sampai kepada tadi adalah bekerja sama dengan para malaikat untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, banyak orang bertanya juga adalah bahwa mereka takut ketika mendengar pengajaran malaikat.
kenapa gereja antipati kepada malaikat? Ya, kalau kita melihat, kalau gereja dengan gereja Katolik penuh dengan malaikat, bahkan ada patung malaikat. Tapi ketika kita berbicara kepada gereja Protestan, maka Protestan, gereja-gereja itu antipati kepada malaikat. Nah, apa masalahnya? Ternyata Bapak Ibu adalah karena ada satu pengajaran ataupun doktrin yang mengatakan bahwa kita sungguh harus hati-hati, karena keselamatan sebenarnya adalah kita harus bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada perantara antara daripada orang percaya dengan Tuhan. Itu adalah suatu doktrin yang dibawa oleh bapak-bapak gereja Protestan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungan ataupun tidak ada lagi perantara, bahwa kita langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan juga tidak boleh kita mempunyai iman perantara melalui Bunda Maria ataupun melalui daripada orang-orang suci. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau membahas akan hal itu karena itu adalah sesuatu yang namanya adalah doktrin yang mengatakan bahwa hal begini dan begitu, karena saya katakan setiap kita berhak untuk mempunyai sesuatu keyakinan mengenai hal-hal itu. Tapi yang saya tahu adalah halnya adalah begini, bahwa malaikat-malaikat itu bukan perantara untuk keselamatan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa malaikat-malaikat datang, dia bukan sebagai perantara untuk kita diselamatkan, tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang surgawi, adalah yang bersama dengan kita, diutus oleh Bapa untuk menemani kita, menolong kita, dan bersama-sama dengan kita untuk menggenapi atau mengeksekusi daripada rencana Tuhan di dalam dunia ini. Sebagai contoh Bapak Ibu adalah Alkitab berbicara, malaikat itu juga berbicara mengenai bala tentara surga. Bayangkan Bapak Ibu, bala tentara surga. Jadi kalau sebagai seorang pendoa misalnya Anda pergi ke suatu tempat dan Anda akan bisa merasakan dia namanya atmosfer di tempat itu. Misalnya penuh dengan suatu tantangan, banyak kuasa-kuasa kegelapan, maka Anda akan berdoa dan mengatakan bala tentara surga supaya mengalahkan daripada roh-roh teritorial dari tempat ini. Nah, Bapak Ibu, yang sedang kita perintahkan di situ adalah siapa? Malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, kita katakan Tuhan menghancurkan, maka Tuhan mengirimkan bala tentaranya, bala tentara surga. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Raja, dan di dalam kerajaan daripada surga, Alkitab berbicara kerajaan surga, berarti ada struktur kerajaan surga, dan ada juga bala tentara surga, dan itulah dia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ketika dia mau disalibkan, dikatakan ketika diadili, mengatakan, Tuhan Yesus katakan bahwa apakah sangkamu aku tidak bisa meminta Bapakku untuk mengirim 12 legiun malaikat? Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia bisa untuk mengirim 12 legiun malaikat. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu hak yang luar biasa yang gereja punya diberikan oleh Bapa di surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prince, sebagai pangeran-pangeran, sebagai putri-putri daripada Tuhan, ahli waris kerajaan surga, maka kita punya kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada kita untuk memerintah para malaikat Tuhan untuk menggenapi, sekali lagi, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa malaikat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka sangat taat, mereka sangat setia kepada Bapa di surga, dan mereka juga sangat perkasa. Mereka adalah makhluk-makhluk Tuhan ataupun bala tentara surga yang diutus oleh Tuhan untuk memenangkan peperangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada juga yang pada saat ini mengatakan bagaimana malaikat itu kalau di gereja Bapak, malaikat itu mengajar orang menari. Masa malaikat nggak punya kerjaan? Oke lah kalau bala tentara surga boleh, tapi kalau menari gimana? Nah,
Nah, hal ini juga kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa makhluk-makhluk surgawi itu banyak daripada kalau kita katakan fungsinya. Ada yang menjadi penyembah, ada yang menjadi bala tentara surga, ada yang menjadi panglima seperti Michael dan lain-lain. Nah, salah satunya juga adalah serafim dan kerubim yang ada dalam penyembahan di hadapan tahta Tuhan. Nah, mereka menyembah. Ketika menyembah, apa yang terjadi adalah penyembahan berbicara juga mengenai body language atau bahasa tubuh. Kita tidak bisa menyembah hanya mengatakan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kalau kita melihat dari dulu sampai sekarang, maka penyembahan berbicara dengan juga body language kita, bahasa tubuh. Oleh karena itu, ketika kita menyembah, ketika seorang tentara panglima berjumpa dengan rajanya, maka dia akan berlutut menyembah daripada Tuhan. Dan ketika seorang raja akan datang, maka apa yang terjadi? Disambut dengan tari-tarian. Karena apa? Tari-tarian juga menunjukkan kemegahan, kemuliaan daripada siapa yang datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa malaikat bukan hanya bala tentara surga, malaikat juga bisa menjadi seorang ataupun makhluk-makhluk surga yang menjadi kalau bahasa sekarangnya adalah seperti pasual pres, Bapak Ibu. Kalau seorang pasukan pengawal presiden, dia akan datang mendahului daripada presiden. Oleh karena itu, malaikat-malaikat Tuhan juga begitu. Banyak sekali yang kami lihat adalah malaikat-malaikat itu datang untuk memberikan ataupun membuka jalan untuk kedatangan Sang Maharaja. Mereka datang dan mereka mengatur seluruh seremoninya. Dan setelah itu kami merasakan kita akan mengalami suatu hadirat Tuhan yang sangat dahsyat yang belum pernah daripada saya pernah alami. Malaikat-malaikat itu mempersiapkan atmosfer daripada rohani itu. Dengan apa? Salah satunya adalah melalui lagu, pujian, dan tarian. Nah, ketika itu terjadi, malaikat-malaikat mengajar daripada banyak remaja-remaja putri, daripada perempuan-perempuan untuk menari di hadapan Sang Raja. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan bahwa bukan hanya sekedar mulut, tapi ketika kita menyembah, kita juga berbicara mengenai body language kita. Bahwa Dia adalah Sang Raja, pencipta segala sesuatu, sehingga tidak cukup hanya orang ngomong aja, tapi juga melalui tubuh. Itu yang dulu terjadi, dan ini juga yang akan terjadi dan seharusnya terjadi, Bapak Ibu. Malaikat-malaikat itu mengajar daripada kita bagaimana kita untuk menyembah, menyambut kedatangan Sang Raja. Nah, apakah malaikat itu memang mempunyai kemampuan untuk hal itu? Sangat mempunyai kemampuan. Dan mereka adalah makhluk yang sudah miliaran tahun menyembah di hadapan tahta. Kita tahu dalam Alkitab bahwa salah satu daripada malaikat Tuhan yang dianggap adalah malaikat utama, ya, adalah malaikat penyembah. Dan malaikat penyembah itu jatuh ingin menguasai Tuhan. Itulah yang sering kita katakan mengenai Lucifer ataupun si iblis. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau katakan, walaupun dia jatuh, tapi di sorga tetap ada penyembahan. Bukan berarti kalau dia jatuh maka di sorga menjadi tidak ada penyembahan. Tidak, Bapak Ibu. Di sorga tetap ada penyembahan. Karena penyembahan berbicara siapa yang berkuasa, siapa yang mempunyai kemuliaan. Nah, disitulah malaikat-malaikat daripada serafim, kerubim, dan yang lain-lain melakukan penyembahan, melakukan seremoni, melakukan persiapan untuk kedatangan daripada Sang Maharaja. Ketika malaikat-malaikat itu datang, apa yang terjadi, Pak? Ada juga yang mengatakan hal itu. Banyak orang mengatakan, oh itu kan sudah biasa kita mengatakan dapatkan urapan. Sehingga kalau kita dapat urapan, oh haleluya, haleluya, kita tahu Tuhan Yesus pasti ada. Bapak Ibu, dulu juga saya berbicara mengenai hal itu. Saya ingin bercerita mengenai suatu kesaksian mengenai apa yang terjadi sebelum
Tuhan memberikan ataupun mengirim malaikat-malaikatnya untuk gereja kami, mempersiapkan gereja kami untuk menyambut kedatangannya. Suatu saat ketika hari Minggu, Bapak Ibu, ketika kami mengadakan ibadah, waktu itu kami mengadakan 2 kali ibadah, pagi dan sore. Tapi ketika saya melihat daripada ibadah pagi sudah sangat bahwa pemain musik dan lain sebagainya, pelayan-pelayan begitu kecapean, akhirnya saya katakan, oh kalau gitu nanti ibadah sore kita batalkan aja. Saya berpikir karena saya merasa kasihan dengan apa yang pelayan-pelayan sudah lakukan karena sudah begitu capek. Tapi tiba-tiba ada suatu suara yang mengatakan kepada saya, kenapa kamu batalkan? Aku mau datang. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, saya berpikir bahwa aku mau datang. Saya mendengar suara itu dan akhirnya saya sampaikan kepada gereja, oh Tuhan mau datang. Saya sebagai seorang pendeta yang biasa dalam aliran karismatik, yang biasa adalah mengatakan, oh kalau Tuhan datang maka saya akan mengalami urapan. Bapak Ibu, karena setiap daripada pendeta karismatik merindukan adalah urapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu saat itu bukan urapan, tapi takut akan Tuhan terjadi. Saat itu atmosfer rohani terjadi, melingkupi daripada ibadah kami. Yang ada pada saat ini bukan saya alami seperti pengurapan, tapi kami mengalami, kami menangis. Nggak tahu kenapa kami menangis, tapi atmosfer rohani yang mencekam datang kepada gereja kami. Karena saya menangis terus. Dan beberapa orang yang mulai menari ataupun menyanyi. Tapi setelah itu kami tidak tahan dan mulai menangis Bapak Ibu. Dan saat itu ketika situasi terus mencekam, saya mulai berpikir untuk menstop ataupun menyelesaikan daripada hal itu. Akhirnya saya katakan, oke, sudah selesai. Saya berpikir itu sudah selesai dan saya mulai bangun. Tapi ketika saya mulai bangun, saya merasakan seluruh tubuh saya tidak bisa bergerak. Akhirnya saya memaksakan diri untuk bergerak dan saya angkat tubuh saya di mimbar. Tapi tiba-tiba sebuah jari memegang daripada kening saya, dahi saya, dan saat itu saya terpelanting dan roh saya keluar dari tubuh saya. Saya jatuh dan saya mengalami keluar dari tubuh saya. Saya mengalami hal itu. Saya duduk tapi saya tidak merasakan daripada tubuh saya. Saya melihat tubuh saya lagi terbaring. Saya saat itu menjadi kebingungan dan akhirnya Bapak Ibu, hal itu terjadi sampai beberapa waktu, berapa lama. Dan saat itu saya mengambil keputusan, kalau malaikat-malaikat datang untuk membawa saya katakan, saya masih butuh di bumi Bapak Ibu. Nah, tapi setelah berapa saat daripada jemaat datang dan melihat apa yang terjadi, sehingga mereka mulai berdoa dan mereka memegang tubuh saya, sudah tidak terdengar daripada detak jantungnya Bapak Ibu. Tapi suatu saat ketika mereka berdoa, saya merasakan kembali satu tubuh saya lemas dan saya kembali lagi ke dalam tubuh saya. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya bukan diserang penyakit jantung, saya bukan terkena stroke, tapi terjadi hanya karena satu jari yang memegang daripada dahi saya, roh saya keluar daripada tubuh saya. Dan mereka melihat ada malaikat-malaikat yang menjaga daripada tubuh saya. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana ketika malaikat-malaikat itu ada, maka Sang Pencipta, Tuhan sendiri yang datang. Dia bukan hanya datang di dalam suatu sense perasaan, tapi dia datang dengan kebenaran bahwa dia benar-benar ada dan dia benar-benar melawat daripada gerejanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka gereja kami menjadi gereja yang terus menyembah Tuhan. Kami menari, kami memuji, bahkan sampai berjam-jam. Seorang gadis menari selama 6 jam
untuk menyembah Tuhan. Ingat sekali lagi, saya mau menyimpulkan daripada apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah malaikat bukan untuk disembah. Kalaupun kau melihat begitu kemuliaannya, tapi malaikat tidak mau disembah. Itu yang membedakan malaikat terang dengan malaikat gelap. Sehingga ketika kau tahu bahwa itu adalah malaikat gelap, kau bisa menyingkirkan. Tapi ketika kau diajak menyembah Tuhan, kau tahu bahwa dia adalah malaikat terang. Yang kedua adalah malaikat adalah sebagai suatu event organizer untuk ataupun pas pampres, seperti pas pampres untuk mempersiapkan kehadiran Sang Raja. Saya mau sampaikan, kehadiran Sang Raja bukan seperti yang selama ini kau pikirkan, bukan selama ini apa yang kau rasakan saja, hanya berupa sense, tapi atmosfer rohani akan terjadi, dan dia Sang Raja benar-benar datang dalam kehidupanmu, di dalam suatu manifestasi yang dahsyat dan yang ajaib. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, malaikat-malaikat itu akan bersama-sama dengan gerejanya, gereja Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, malaikat bukan perantara kita untuk ditebus, tapi malaikat adalah rekan sekerja kita untuk menggenapi rencananya bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Bapak Yesus memberkati.